Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf yang sempat hadir di kegiatan hari ini. Izinkan saya Serul Anwar, CGP Angkatan 10, mempresentasikan aksi nyata modul 174, diseminasi budaya positif. Next, silakan Pak Adi. Ya, untuk langkah awal yang akan kita lakukan adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan langkah yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Tetapi sebelum itu saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, kira-kira ada yang tahu disiplin positif itu apa? Ada yang bisa menyampaikan apa itu disiplin? Ya, silakan Bu Manu. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan apa itu disiplin positif? Ada yang lain? Iya. Silakan. Ya, silakan. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan seimbang dan mendukung. Ya, betul sekali. Jadi disiplin itu merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana kita sebagai guru ada sebagai contoh teladan dalam di lingkungan sekolah, maka seharusnya kita lah yang paling tepat dalam memberikan contoh disiplin positif di lingkungan sekolah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta didik kita. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu disiplin positif, selanjutnya next. Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya, sebagai guru tidak datang terlambat, kemudian datang di sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu adalah merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan disiplin. Jadi kita sebagai guru menjadi contoh teladan dalam menerapkan disiplin di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward atau ancaman atau hukuman. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ketika kita ingin mendisiplinkan anak ataupun mendisiplinkan peserta didik kita dan melakukan sebuah tindakan dengan memberikan imbalan ataukah ancaman ataukah hukuman. Jadi ini diterapkan misalnya dengan menggunakan ancaman atau hukuman, itu disiplin anak itu terbentuk secara terpaksa, bukan dari hati anak itu sendiri. Karena kan disiplin itu jika lahir dari hati anak itu sendiri, maka tanpa kita tegur, tanpa kita berikan hukuman, tanpa kita berikan reward, maka disiplin itu akan terbentuk dari dalam dirinya sendiri. Nah, kira-kira kan dari sini Bapak Ibu ada yang bisa mengatakan disiplin itu terbagi atas berapa? Ada yang tahu? Ada dua. Ya, yang pertama apa? Disiplin yang dipengaruhi oleh unsur intrinsik atau unsur dari dalam diri anak itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin yang ekstrinsik atau dari luar. Nah, coba kita perhatikan kata selanjutnya. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah ke arah yang lebih baik. Misalnya, sebagai guru, saya sendiri sebagai contoh, saya kan selama ini mengakui sering tidak disiplin
jawab, kemudian datang tepat waktu, karena seorang guru itu sebenarnya kalau datang terlambat itu tidak benar, tidak bisa dibenarkan, karena guru adalah figur, guru adalah contoh bagi anak-anak kita. Maka dari itu secara insya Allah kedepannya akan lebih dipertahankan, akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk menjelaskan tentang apa itu disiplin kepada anak, maka kita sebagai guru menjadi contoh bagi anak-anak kita agar bisa melihat apa yang diperhatikan oleh gurunya, kemudian guru juga bisa merasa termotivasi karena ada nilai-nilai positif yang dilahirkan dari perilaku guru yang juga muncul di peserta didik kita. Lanjut. Ya, kira-kira ini apa Ibu? Profil belajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua berpernikahan. Yang ketiga keempat, yang ini dulu, mandiri, bergotong royong. Selanjutnya apa? Bernilai kritis, kreatif. Inilah landasan yang menjadi pegangan kita di dalam menerapkan kurikulum mereka, di mana ada 6 yang menjadi pokok kita, menjadi dasar hukum kita, menjadi pegangan kita di dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ke slide berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi kita bahas ya, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik itu adalah untuk ketika anak misalnya tadi sudah saya jelaskan, disiplin misalnya, tidak datang terlambat, kemudian mengerjakan tugas dari guru-guru ini di kelas, kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, itu biasanya dipengaruhi oleh ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Misalnya karena anak takut atau ingin menghindari ketidaknyamanan ketika dihukum, atau takut ditegur oleh gurunya, atau takut dihukum. Ini adalah pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, pengaruh dari luar adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau misalnya kita memberikan misalnya hadiah kepada anak, ini adalah pengaruh yang memotivasi perilaku peserta didik yang terjadi dari luar. Nah, yang harusnya kita kembangkan adalah yang ini, intrinsik. Ya, kenapa ini penting? Karena ini lahir dari dalam diri anak kita, dari dalam diri peserta didik kita, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya anak itu sadar betul bahwa sebagai guru, sebagai siswa untuk menghargai untuk menghargai dirinya sendiri, dia harus mengerjakan tugas. Misalnya apalagi yang harus dilakukan, misalnya datang tepat waktu, kemudian ketika ujian mempersiapkan diri lebih awal, belajar dan lain sebagainya. Itu harus lahir dari dalam diri anak itu, yang harus lahir. Dengan adanya kebiasaan ini yang tumbuh dan berkembang di dalam diri anak kita, dalam diri peserta didik kita, di dalam lingkungan sekolah kita, maka ini yang kedua, ekstrinsik ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita di sini akan ada di zona yang nyaman, tidak perlu lagi menegur siswa, tolong ya nak kasih masuk bajunya, tolong ya nak pakai topi. Ini tidak ada lagi unsur ekstrinsik. Tetapi jika ini muncul dan ada di dalam diri anak kita, maka semua yang menjadi peraturan kita di sekolah, keyakinan kita di sekolah akan tercipta dengan sendirinya karena adanya pengaruh dari intrinsik. Artinya itu pengaruh dari dalam dari peserta didik itu. Jadi yang pastinya kita usahakanlah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menjadi contoh, dengan menumbuhkan perasaan-perasaan pada diri anak agar supaya anak lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Jika itu sudah lahir, maka budaya positif di lingkungan sekolah kita akan pasti dan saya percaya akan tercipta. Selanjutnya,
untuk menciptakan disiplin positif itu kita perlu menerapkan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau menurut pendapat saya, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara siswa dengan guru di kelas itu. Sedangkan peraturan kelas adalah aturan yang sudah ada di sekolah itu dan harus dipatuhi oleh semua siswa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan kelas adalah kontrak belajar yang mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang tepat. Sedangkan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya. Keyakinan kelas itu dibentuk dengan kebersamaan antara pendapat siswa dengan peserta dengan guru. Jadi artinya ini adalah keyakinan bersama, kesepakatan bersama yang disepakati di kelas dan kemudian akan diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian peraturan kelas sendiri itu adalah sifatnya mengikat, itu berpihak. Contohnya sepihak itu hanya berdasarkan keinginan guru, tidak melibatkan peserta didik kita dalam menerapkan peraturan di kelas. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas di kelas kita. Coba kita lihat, silahkan. Ya, sudah ya, keyakinan kelas. Nah, urutan atau langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya adalah pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Seperti tadi yang disampaikan Bu Cita sama Bu Asna ya. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi sudah disinggung oleh Bu Hajra bahwa di dalam membuat peraturan itu harus menggunakan kalimat yang positif. Artinya dalam penyusunan keyakinan kelas itu tidak menghilangkan kata negatif seperti tidak, jangan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang positif, misalnya jangan datang terlambat, itu kita ganti datang tepat waktu. Ya, kalimat positifnya yang kita gunakan sehingga tidak ada hal-hal negatif yang muncul di dalam keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kemudian ketiga, menyaring peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi artinya itu kita buat dulu peraturan kelas berdasarkan kesepakatan peserta didik dan guru, kemudian kita mengganti ya menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang bernilai positif. Kemudian keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Itu. Jadi kita berdiskusi, bukan hanya guru di sini bilang, hari ini kita mau ini, hari ini kita mau ini. Pokoknya tidak boleh tidak. Siapa yang melanggar dihukum. Itu adalah budaya yang betul, yang negatif ya. Nah, budaya tempo dulu, betul. Jadi kita harus menghilangkan budaya itu dan kita membuat keyakinan kelas yang bernilai positif. Kemudian yang selanjutnya adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi bukan hanya guru, tapi siswa juga atau peserta didik juga dilibatkan dengan stick notes ya. Jadi kita membuat seperti gambar ini, kemudian mengusulkan hal-hal yang diperlukan ya. Kemudian selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu kalau dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan pembelajaran kita di kelas, ya kita revisi, kita ulang sesuai dengan kebutuhan kita di kelas, agar supaya tercipta
nilai-nilai positif di dalam pembelajaran kita. Tidak lagi harus menggunakan kau atau kata-kata negatif yang anak ya yang misalnya dari rumahnya sudah mendapatkan stigma negatif dari orang tuanya dengan tekanan atau dengan paksaan dari orang tuanya, kemudian masuk di lingkungan sekolah guru juga bertindak demikian, maka apa yang terjadi pada peserta didik kita? Iya, pasti dia stres, pasti dia terbebani. Padahal kita di sekolah adalah rumah kedua peserta didik kita. Harusnya kita lebih memahami peserta didik kita, lebih menghargai, lebih mengayomi, sehingga muncul muncul nilai-nilai kebajikan di dalam diri anak, di mana dia lebih ramah kepada gurunya, ramah kepada temannya. Sehingga itu perlulah kita sebagai orang rumah kedua bagi peserta didik kita itu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, ya, yang pertama yang harus dibuat itu ketika membuat kesepakatan kelas yang menggali peraturan yang disepakati di kelas. Berarti ada sama tadi ya, bukan ya, beda ya. Jadi siswa disuruh menulis misalnya apa yang mau disepakati di kelas. Nah, jika terdapat kata-kata negatif di nomor 1 ini, nanti di akhir diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Ini mencari peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai keyakinan. Kemudian di sini guru juga terlibat ya, tidak tampak dan tampak seperti. Kemudian murid, tugas guru dan tugas murid. Berarti ada di sini peran guru, ada peran peserta didik dalam menerapkan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Coba Pak Dik tampilkan. Ya, ini dia. Jadi kita pakai stick notes ya. Ya, stick notes. Saya juga agak bingung ini menyebutkannya. Jadi seperti ini tahapannya. Ya, di sini kan masih bahasanya masih ada kata tidak. Nah, di akhir kalimat itu diganti dengan kata-kata yang positif. Ya, misalnya terlihat, tanpa terlihat, berperilaku. Nah, di sini akhirnya menjadi kesempatan kita. Coba contoh kesempatan kelas ya ini. Ya, ini bagus kita pajang di kelas. Di awal semester bisa kita terapkan. Jika sudah membuat keyakinan kelas ini kita bisa buat, kita pajang di kelas. Ini akan menjadi kesempatan kita bersama dengan murid-murid kita yang dibuat secara musyawarah dengan saling menghormati perbedaan yang ada. Jadi ini bisa kita pajang. Tetapi kalau misalnya sewaktu-waktu hal-hal yang di sini sudah tidak relevan lagi, kita mau revisi dalam peraturan, kan boleh kita buat lagi yang baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, seperti tadi ya, jika misalnya ada peserta didik kita sudah datang di rumah, sudah masuk ke sekolah, di rumah tadi sudah diberi bentak-bentak sama ibunya, kemudian misalnya dimarahi dan lain sebagainya, kemudian ketika dia masuk di kelas dia membuat ulah misalnya menjahili teman, mengganggu, apalagi yang tidak mau mengerjakan tugas, itu berarti sebagai guru kita tidak boleh bertindak kasar kepada anak. Maka kamu melakukan hal seperti itu tidak boleh. Bahkan seperti itu tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Jadi yang harus kita pahami dulu dan kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kita, kemudian menanyakan kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak terpenuhi. Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba yang slide kedua dulu ya. Ke bawahnya. Ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan, hal tersebut terjadi dapat dipastikan murid kita gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, ada peserta didik kita ketika misalnya tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya, sampai di sekolah dia mengganggu atau mengambil uang jajan oleh temannya. Bisa jadi karena anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu
hal harus dilakukan guru adalah bukan memarahi peserta didik kita. Jangan dulu sebagai guru, sebagai orang tua kedua bagi peserta didik itu kita bertanya dulu, apa masalahnya, kenapa bisa seperti itu, ada yang bisa saya bantu misalnya kan. Nah, dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik, maka kita akan mengetahui kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, ya ini dia kebutuhan dasar manusia ada 5. Seperti tadi bertahan hidup, ya seperti ingin berbelanja, melihat temannya berbelanja yang banyak kemudian dia tidak memiliki uang jajan, bisa jadi anak itu muncul karena ingin bertahan hidup, ya. Kemudian bisa jadi juga anak uring-uringan di sekolah karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Seperti di kelas saya ada Ilham, suka sekali menjahit temannya ini, ya. Nah, setelah saya lakukan penelusuran ternyata kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Coba dilanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini jelas ya. Bertahan hidup berarti manusia itu membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jika salah satu ini tidak terpenuhi di dalam peserta didik kita, maka bisa jadi itu memunculkan tindakan-tindakan yang negatif yang terjadi di kelas kita. Maka dari itu tugas kita adalah mencari tahu dulu, jangan langsung emosi, ya. Cari tahu dulu apa penyebab anak itu marah, apa penyebab anak itu berulah, dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima, ya. Ya, bisa saja anak itu ingin diperhatikan oleh gurunya karena di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ingin didengarkan ketika berbicara. Ingin curhat misalnya. Hal-hal seperti itu. Lalu jadi pause dulu, Cok. Pause dulu, Cok. Pause, Cok. Video ya, pause dulu. Selanjutnya adalah kebebasan, ya. Yang masuk dalam bagian kebebasan adalah mandiri, suka mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Keempat adalah kesenangan, bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Yang kelima adalah penguasaan, harga diri, keinginan, ingin diakui, berprestasi, dan lain-lain. Nah, bisa jadi ini terjadi di kelas kita. Misalnya penguasaan, anak itu ingin diakui bahwa saya di kelas ini kok saya sendiri, saya tidak diperhatikan sama guru saya. Nah, kadang-kadang itu muncul perilaku anak itu karena uring-uring atau perilaku yang membuat kita jengkel atau kita marah itu karena dipengaruhi karena peserta didik itu ingin diakui, ingin diberikan kesempatan, ingin dihargai, ingin diajak bicara, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, jadi yang ingin saya tanyakan, jadi ini di atas kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalnya ada salah satu kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, misalnya ada salah satu kebutuhan siswa ini tidak terpenuhi, sudah kita tahu bilang ini kekurangannya ini anak tidak terpenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, misalnya kebutuhan makannya misalnya tidak terpenuhi. Apakah kita seorang guru yang harus memenuhi itu atau bagaimana? Ya, jadi itu sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Apakah kita yang harus memenuhi kebutuhan makan jika peserta didik misalnya mengalami hal demikian? Adakah pendapat dari Bapak Ibu di sini? Bagaimana menyelesaikan misalnya salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi di peserta didik kita? Siapa? Wajib. Terima kasih.
Adapun hal-hal yang biasa dialami oleh siswa kita di kelas, dia tidak membawa uang, tidak pernah juga makan pagi di rumahnya karena memang anak ini mempunyai kekurangan. Jadi solusinya kan kita ini di sekolah ada kan membawa makanan dari rumah. Barangkali alangkah bagusnya kita cek semua makanan siswa tak, siapa yang lebih kita ambilkan makanannya itu, baru kita berikan kepada anak yang memang tidak pernah makan dari rumah, apalagi membawa uang jajan. Jadi tidak perlu kita membelikan. Solusinya itu tadi, bahwa kita periksa dan kontrol makanan temannya, baru kita kumpulkan, baru kita berikan kepada anak tersebut. Barangkali itulah solusi yang terbaik, karena anak-anak itu juga mau membagi kepada temannya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas umpan baliknya yang diberikan oleh Ibu Aji. Ya, betul ya. Dalam dari sini juga, dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Aji, bahwa kita juga mengajarkan anak tentang sedekah, yang berbagi. Ketika anak misalnya yang kelaparan, tidak makan dari rumah karena ekonominya terbatas, dengan adanya kegiatan berbagi itu berarti kita juga mengajarkan tentang kasih sayang kepada anak kita. Kemudian ada juga perasaan diterima, merasa bahwa saya adalah orang yang ternyata dibutuhkan, bisa dibantu, bisa ditolong oleh teman-teman saya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai agama itu bersedekah. Dari situ kan, dari tindakan-tindakan itu muncul perilaku yang positif, di mana kita sebagai guru secara langsung mempraktekkan bagaimana jalannya sedekah itu kepada teman kita yang membutuhkan. Saya pikir menarik sekali ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi yang mau dibahas, misalnya kasusnya jika ada yang sudah ditolong tetapi masih saja berulang. Ya, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Pertanyaannya tadi, ada anak yang bermasalah begitu diulang-ulang. Jadi barangkali ada pun saran saya seperti ini ya. Sesuai pengalaman saya juga, saya pernah jadi guru, apalagi guru kelas 6, guru kelas tinggi. Ini juga berlaku pada kelas-kelas rendah. Tentu yang tadi dijelaskan oleh Pak Serul, bahwa kita melakukan suatu pendekatan humanis, ya, pendekatan manusiawi kepada anak didik kita. Apa sebabnya sehingga dia berlaku seperti itu? Kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi di dalam di lingkungan keluarganya, karena jelas itu anak biasanya dibawa dari rumah masalah-masalah itu, kemudian tiba lagi di sekolah, dibully atau yang lain-lain, sehingga dia berulang lagi seperti itu. Jadi makanya sebagai guru kita harus mengidentifikasi masalah apa sebenarnya dihadapi siswa kita ini. Setelah diidentifikasi pendekatan, maka kita sudah tahu bahwa oh ini anak ini sehingga begini karena ya seperti tadi kurang perhatian dan lain sebagainya. Segera seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Dirjen kita. Betul sekali ya, dan sangat menarik sekali. Nah, langkah yang dilakukan itu tadi adalah melakukan penelusuran, mencari tahu apa yang menyebabkan peserta didik kita itu bermasalah. Nah, setelah misalnya terjadi penelusuran, kemudian terjadi lagi. Nah, disinilah fungsi sebenarnya 5 posisi kontrol guru. Hal ini kasus yang terjadi juga seperti tadi yang pernah terjadi di kelas saya, di mana baru-baru ini terjadi satu siswa pindahan dengan siswa yang lain yang banyak ya, 1 lawan 5 kalau nggak salah saat itu terjadi perselisihan karena sebut saja siswa saya ini namanya Mita, itu siswa pindahan tetapi belum resmi ceritanya sebagai siswa pindahan pada saat itu tidak diakui oleh teman-temannya. Kemudian Mita ini ternyata
dianggap ada di sekolah, dia ingin diajak berteman dengan cara-cara yang sebenarnya salah juga yang dia lakukan, karena dia kadang mencari perhatian temannya tapi dengan menggunakan tindakan-tindakan yang negatif seperti mengajukan jari tengah, ataukah untuk mencari perhatian temannya dia mendekati kansar sepupunya misalnya. Kemudian ada lagi insiden terjadi di situ. Hal-hal yang mendasar itu karena sebenarnya kita ini ingin bersama dengan teman-temannya yang ada di sekolah, tetapi karena statusnya barangkali yang belum resmi, belum diakui, dan tindakannya yang salah yang dilakukan, itulah yang membuat teman-temannya merasa jengkel karena apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan etika sopan santun. Ya, tidak sesuai dengan etika sopan santun, dan teman-temannya tidak menyukai sikap seperti itu. Dan memang betul setelah dilakukan penelusuran, melakukan pendekatan terhadap peserta didik itu memang betul muncul ada sikap yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Nita yang membuat teman-temannya yang lain tersinggung. Tetapi dengan menerapkan 5 posisi kontrol guru, Pak Adi, dengan mengetahui 5 posisi kontrol guru, di situ ada jalan yang saya lakukan, yaitu sebagai guru saya bertindak sebagai manajer, di mana manajer ini adalah menengahi kasus yang terjadi antara peserta didik yang bertengkar tersebut di atas. Kemudian selanjutnya adalah saya menerapkan segitiga restitusi. Tetapi untuk lebih memahami apa itu 5 posisi kontrol guru, kita akan nonton di sini dulu. Kita akan nonton 5 video 5 posisi kontrol guru. Nah, mudah-mudahan dengan melihat dengan menonton video ini terkait 5 posisi kontrol guru, kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini yang kita anggap benar dan tidak yakini benar, bisa jadi salah, ya. Maka dengan melihat 5 posisi kontrol ini kita bisa menyadari bahwa ternyata dampak yang terjadi ketika saya sebagai penghukum misalnya, itu ternyata berdampak negatif kepada peserta didik. Nah, untuk lebih memahami bagaimana 5 posisi kontrol guru, kita nonton dulu video. Klik di sini, ada videonya di bawah. Yang ini, yang slide ini, yang ini. Ya, ada di bawahnya sini. Di bawah. Bukan. Ada ya ini tombolnya. Coba. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dia terlalu mencontohnya kekuatan, tapi dia sebagai posisi yang Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya,
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Banyak posisinya ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi
menerima posisi kontrak guru, jadi menjadi posisi manajer itu memang tidak gampang dan butuh proses. Sampai saat ini terus terang, saya dulu juga dari seorang penghukum, bahkan sempat didatangi orang tua karena penghukum siswa ya. Itu emang. Tapi setelah mengikuti kegiatan CGP, saya perlahan mengubah paradigma pikir saya bagaimana menangani kasus di dalam pembelajaran dengan menerapkan berperan sebagai manajer di dalam menengahi atau menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Coba diperhatikan sini Pak Atik. Ya, dari ini sudah pernah saya terapkan satu kali Bapak Ibu dan itu berdampak positif terhadap peserta didik saya. Saya menerapkan menerapkan segitiga restitusi dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Kemudian pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru perlu mencari cara agar mereka bersedia memperbaiki diri, bukan hanya fokus pada kesalahannya. Itu. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang menjadi permasalahan peserta didik itu bisa bertengkar atau bermasalah dengan teman-temannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti memukul atau mengejek atau membuli, itu adalah tindakan yang salah. Nah, tujuan saya di sini berperan untuk memvalidasi tindakan yang salah itu, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Jika sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, itu akan kembali kepada peserta didik. Keyakinan kelas mana yang kita langgar, itu akan kita bahas lebih lanjut dari sini. Ini dia. Ada dua kasus yang pernah saya terapkan, saya coba-coba perhatikan di kegiatan CGP, yaitu kasus pertama tidak kerja tugas, kasus kedua datang terlambat. Ini persis ya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi saya mencoba menstabilkan identitasnya, kemudian dengan bertanya ya, apa yang menyebabkan anak itu melakukan demikian, kemudian mengajak mereka berbicara dari hati ke hati dan menyelesaikan dan mencari solusi dan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di bawahnya Pak Haji. Ya, ini menstabilkan identitasnya yang bisa kita lakukan adalah kita misalnya bertanya sama, nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang kalian lakukan sudah baik. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ayo kita selesaikan masalah ini. Bahwa tidak tertarik siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena kalau kita tertarik, berarti kita menghakimi salah satu peserta didik. Maka kita berbicara bahwa tidak tertarik siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang harus kita carikan adalah solusi. Kemudian ketika ada anak yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan atas dirinya sendiri atas perbuatan yang terjadi, maka kita berposisi menyalahkan diri sendiri bukan solusi. Karena itu bukan sikap baik untuk diri sendiri. Berarti anak itu diajak untuk bersikap baik terhadap dirinya sendiri dengan berani mengungkapkan apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi dan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini kita sebagai guru berperan sebagai manajer, ini kita harus memvalidasi tindakannya. Misalnya anak itu datang terlambat, pasti kita akan bertanya, nak, kamu datang terlambat pasti punya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, mengapa kamu terlambat misalnya. Anak-anak pasti akan, jika kita berbicara dari hati, kemudian mengajak anak terbuka dengan permasalahan yang dihadapi, maka anak pasti akan berkata jujur. Karena itu pernah saya tertawa ketika saya ini habis ya bisa datang terlambat. Saya bertanya, kenapa kamu datang terlambat? Dia dengan jujur mengatakan bahwa Pak, saya terlambat tidur, kemudian ketika pagi saya tidak dibangunkan oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Oh, seperti itu. Dengan mengetahui alasan itu kan berarti kita tidak menghakimi anak kita bahwa kamu salah, kamu tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu. Kita harus mencari tahu dulu alasan mengapa dia melakukannya dan siapa yang terlibat di dalamnya. Dengan
dengan melakukan validasi tindakan yang sama itu kita bisa mencari solusi atau cara di dalam menyelesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, langkah kedua, Bapak tahu kamu bisa melakukan hal yang lebih daripada itu, tetapi kamu mampu mengontrolnya. Misalnya mau mukul teman, bisa jadi anak itu lebih kejam, bisa jujur terus meninju temannya, tetapi karena ada perasaan di dalam dirinya bahwa ketika saya disakiti juga akan saya rasakan sakitnya, maka kita bisa mencetak bahwa Bapak tahu kamu bisa melakukan hal lebih dari itu, tapi dengan adanya kontrol dirimu maka kamu bisa melakukan hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi. Kamu lanjut, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih positif. Dengan itu berarti kita mengajak anak agar tindakan-tindakan yang negatif yang salah yang dilakukan di awal itu bisa diperbaiki menjadi nilai-nilai positif ke depannya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kan kita sudah membuat, misalnya Bapak Ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas di awal semester. Kemudian ada siswa yang bertengkar. Nah, ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu kita ingatkan kembali peserta. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu yang mana yang kita langgar? Coba di sini Pak, lihat di sini. Ya, yang di atasnya menanyakan keyakinan. Nah, kan di sini kan kita bisa menggunakan kalimat begini misalnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau keyakinan kelas mana yang kita langgar? Dengan mengingatkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, kan peserta didik juga dengan sendirinya berpikir kan memang kita sudah buat kesepakatan bersama dan itu adalah tanggung jawab kita bersama yang harus kita peduhi. Dengan mengingatkan keyakinan kembali apa yang terjadi, apa yang sudah disepakati di kelas, maka pasti akan menyadari bahwa oh ya, saya melakukan kesalahan dan saya akan memperbaiki kesalahan itu, misalnya dengan meminta maaf kepada teman yang misalnya yang dipukul dengan atau yang diberikan kata-kata kasar, dengan meminta itu berarti kita sudah menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Mulai dari apalagi yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, kemudian ini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, lanjut yang terakhir Pak Adi. Sebagai pendidik yang baik, kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep yang ada. Jadi saya berharap ke depannya, terutama untuk diri saya sendiri Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita dengan menerapkan 6 item ini. Mulai dari disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, menanyakan keyakinan, kemudian menanyakan kepada siswa kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi, kemudian kita sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik, kemudian menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau dipertanyakan, silahkan saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, kayaknya sudah capek. Oke, ya, karena tidak ada yang bertanya maka kegiatan hari ini saya anggap cukup selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya berharap kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga rumah kedua bagi siswa kita dan kita sendiri sebagai guru itu tercipta kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan yang setinggi